Kamu wajib menghindari 4 kesalahan ini pada sistem audio di mobil kamu. Pasti kamu semua nggak pengen kan kalau sistem audio di mobil kamu jadi berantakan. Hello Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang kesalahan-kesalahan pada sistem audio mobil yang ngebikin audio di mobil kalian jadi nggak maksimal. Jadi kalian wajib nih tonton video ini sampai beres agar kesalahan ini tidak terjadi di mobil kalian. Oke, langsung aja nih gue bahas kesalahan pertama yang sering terjadi, yaitu menjadikan gain control di amplifier sebagai volume. Nah Rangers, jadi setiap power atau amplifier aftermarket pastinya memiliki tombol gain seperti ini nih. Di mana fungsi dari gain ini adalah untuk mendapatkan suara dengan level maksimum dari komponen head unit agar tidak menghasilkan distorsi. Nah, contohnya itu ketika kita menaikkan volume dari radio, lalu kita set pada volume maksimum, atau jika kita membuka dari sumber yang berbeda dan kita set di volume maksimal, maka kita masih mendapatkan suara yang maksimal dan jernih. Dan juga untuk membuat settingan gain yang pas itu membutuhkan installer yang profesional yang memiliki kemampuan di bidangnya. Nah, karena memang masih banyak ya beberapa orang yang menganggap bahwa gain itu sama dengan volume yang bisa seenaknya kita putar-putar. Dan jika kita merubah settingan gain dari power atau amplifier dan menaikkannya terlalu tinggi, yang terjadi adalah suara audio di volume maksimum akan menghasilkan distorsi yang cukup mengganggu dan bahkan ya lama-lama bisa membuat komponen speaker kamu jadi rusak. Jadi memang disarankan banget nih untuk tidak merubah settingan apapun jika memang kita tidak paham dengan sistem audio di mobil kita. Nah, kesalahan kedua yang sering terjadi adalah kita salah dalam memilih ukuran subwoofer tanpa melihat atau mengkondisikan space dari mobil kita. Untuk sebagian orang yang masih awam, tentunya beranggapan bahwa semakin besar subwoofernya, maka bass yang dihasilkannya pun akan semakin besar. Tapi nih, memang kita harus memperhitungkan space yang tersedia di dalam mobil. Dan berdasarkan pengalaman kita, biasanya customer itu akan lebih memilih untuk membuat custom box infinity, di mana mengikuti bentuk mobilnya agar terlihat estetik lalu juga rapi. Oleh sebab itu, memang jangan memilih ukuran subwoofer yang terlalu besar. Karena ruang yang tersedia untuk kita bikin boxnya kan semakin sempit tuh. Lalu jika kita memaksakan menggunakan subwoofer yang besar, contohnya misalkan kayak ukuran 15-18 inch ya. Nah itu tuh dengan space mobil yang terbatas, maka ruang kubikasi boxnya itu akan kekurangan udara dan hasil suara bassnya itu tidak akan maksimal. Nah, atau mungkin nih, jika kamu ingin mengorbankan seluruh bagasi mobil kamu untuk dijadikan ruang subwoofer, kondisi ini masih bisa dimaksimalkan. Jadi memang yang disarankan itu antara 10 inch sampai 12 inch itu ukuran yang sudah sangat cocok untuk subwoofer di bagasi mobil kamu. Dan juga fungsi bagasi di mobil kamu itu masih bisa digunakan untuk menaruh barang. Nah, kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah kalian tidak memperhatikan sumber pemutar dari musik kalian. Nah, di sini sebenarnya gue lagi bukan ngebahas tentang genre musik, tapi di sini adalah sumber dari penyetel musik kalian. Bisa jadi ketika kita memutar melalui USB dan file musiknya sudah terkompres, maka hasilnya juga akan kurang. Memang disarankan untuk memutar lagu melalui aplikasi yang sekarang itu banyak tersedia, seperti Spotify, terus ada juga Apple Music, atau ada aplikasi Joox. Nah, karena contohnya nih ya, kayak di Spotify itu kita bisa men-setting kualitas audio menjadi high-res dan hasilnya pasti akan lebih bagus. Nah, atau memang jika kita suka menggunakan USB, nah kita harus pastikan nih bahwa kita mendownload musik dengan resolusi dan jenis file yang terbaik agar hasil audionya pun tidak turun. Nah, yang keempat terakhir nih Rangers, biasanya nih kesalahan yang sering terjadi adalah kalian termakan iklan oleh produk-produk audio yang kurang oke. Nah, memang mengupgrade audio itu harus sesuai dengan budget dan kemampuan kita. Tapi juga kamu harus pastikan brand dan produknya itu bagus, jadi nggak salah beli nih. Oke, kita kasih contoh kasus ya Rangers buat kamu. Nah, jika kamu memiliki budget upgrade audio 10 juta, misalnya nih ya, atau 5 juta deh. Mungkin dengan komponen audio yang tidak jelas, kamu tuh bisa membeli head unit, speaker, prosesor. Tapi kualitas barangnya itu belum tentu terjamin. Nah, karena ya, kalau di budget 5 juta sendiri, kita tuh sebenarnya bisa memaksimalkan dengan brand atau produk yang udah memiliki
kualitas baik. Nah, otomatis hasilnya juga pasti akan jauh lebih oke. Kalian percaya gue di Rangers. Nah, karena memang pepatah itu mengatakan ada harga, ada kualitas, ya gue sih sangat setuju dengan pepatah tersebut. Oke Rangers, itu dia tadi 4 kesalahan yang sering terjadi yang ngebuat audio di mobil kalian itu jadi nggak maksimal. Nah, gimana nih? Jangan sampai kesalahan itu terjadi di diri kalian. Tapi kalau kalian nih masih ragu-ragu atau kalian masih bingung, kalian bisa kontak dan konsultasi langsung ke tim sales SM Audio Bros di nomor WhatsApp di bawah ini. Kalian bisa tanya apapun dengan tim sales kami. Bisa nanya promo, bisa nanya seputar audio, atau apapun kalian bisa tanyakan ya. Nah, selain itu juga kalian nih bisa langsung datang ke workshop SM Audio Bros yang ada di 4 cabang. Kita ada di Jakarta Utara, kita ada di Bekasi, kita ada di Tangerang, dan kita ada di Surabaya. Oke Rangers, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky Krisna pamit undur diri, dan akhir kata semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.